Halo Bre, selamat datang kembali di channel gua. Masih bersama gua Dian tentunya. Jadi di video kali ini gua bakalan membahas satu topik. Pilih laptop atau komputer atau PC rakitan sendiri gitu ya. Jadi di sini gua bakalan share tentang hal-hal apa saja yang harus kalian ketahui sebelum kalian memilih laptop atau PC rakitan. Namun sebelum masuk ke video pembahasan, gua harap kalian bisa subscribe dan share channel gua karena satu subscribe adalah satu semangat bagi gua untuk membangun channel ini. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Oke, yang pertama adalah masalah harga. Nah, di sini gua sudah membuat perbandingan antara PC rakitan sendiri dan juga laptop Legion 5 yang mana PC rakitan ini harganya sama dengan laptop Legion 5 yaitu Rp15.500.000 dan ini adalah komponennya. Nah, masalah yang kedua adalah spek. Nah, kan tadi harganya sudah sama nih, 15.500.000. Namun untuk speknya di sini gua membandingkan dua komponen saja, CPU dan VGA. Nah, di sini gua membandingkan CPU 4650G dan juga 4600H dari Ryzen 5. Berikut adalah perbandingannya. Ryzen 5 4650G ini mempunyai 6 core dan 12 thread. Base clock-nya 3,6 GHz up to 4,2 GHz dengan TDP 65 Watt. Dan untuk Ryzen 5 4600H ini 6 core juga, 12 thread juga, namun base clock-nya ini berbeda dengan Ryzen 5 4650G. Untuk Ryzen 5 4600H ini base clock-nya hanya 3 GHz up to 4 GHz dengan TDP 45 Watt. Nah, untuk CPU gua rasa komponen PC rakitan ini lebih unggul gitu ya untuk CPU-nya daripada laptop. Oke? Nah, yang kedua adalah perbandingan dari VGA GTX 1650 Super dan 1650 Ti Mobile. Dan ini adalah spesifikasinya. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya perbandingannya. Jadi 1650 Super ini lebih unggul daripada 1650 Ti Mobile laptop. Oke? Sudah terlihat jelas ya perbandingannya. Oke, nah selanjutnya adalah hal ketiga yang harus kalian ketahui tentang CPU throttling. Apa itu? CPU throttling adalah penurunan performance CPU ketika temperaturnya sangat tinggi. Oke. Jadi CPU misal CPU base clock-nya 3,6 GHz itu up to 4,2. Nah, berjalan di 3,9 GHz. Nah, tidak lama kemudian temperaturnya itu naik hingga 100 derajat Celcius, maka performance-nya turun ke 3,7. Kenapa turun? Untuk mengurangi yang namanya overheat. Overheat itu apa? Overheat itu adalah CPU dengan keadaan sangat panas. Oke? Sampai sini sudah jelas? Nah, untuk PC rakitan gua rasa kemungkinannya sangat kecil atau kecil gitu daripada laptop. Kenapa? Karena CPU ini bisa didinginkan dengan air cooler yang bagus, water cooler atau bahkan liquid cooler. Nah, untuk laptop ini biasanya hanya mengandalkan air cooler bawaan gitu ya. Jadi nggak bisa laptop diganti, wah gue mah laptopnya pengen pakai liquid cooler gitu biar GG. Nggak bisa gitu ya. Nah, yang keempat adalah masalah upgradable. Untuk PC rakitan sendiri, gue rasa upgradable-nya bisa semua komponen. Contoh VGA ganti upgrade, CPU ganti upgrade, RAM ganti upgrade, motherboard ganti upgrade. Nah, untuk laptop biasanya hanya RAM,
dan juga SSD saja biasanya ya, karena VGA ini gua rasa jarang gitu ya. Nah, yang masalah selanjutnya adalah masalah kelima, masalah pemakaian listrik. Untuk PC rakitan sendiri itu memakai pemakaian listrik lebih besar daripada laptop. Kenapa? Karena performanya ini jauh lebih tinggi, maka keperluan listrik juga jauh lebih tinggi daripada laptop. Oke? Nah, yang keenam adalah masalah daya tahan. Untuk PC rakitan sendiri, menurut gua masalah daya tahan ini jauh lebih lama daripada laptop. Kenapa? Karena pertama untuk maintenance-nya ini menurut gua lebih gampang daripada laptop. Jadi maintenance itu adalah perawatan gitu ya, kayak pembersihan debu gitu. Membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam komponennya, ya debu itulah gitu. Nah, kalau laptop ini menurut gua agak ribet ya. Jadi maintenance-nya meskipun bisa jadi tapi agak ribet menurut gua. Nah, untuk masalah yang ketujuh adalah masalah garansi. Laptop jika rusak gitu ya, satu komponen rusak misalnya monitor rusak gitu ya, otomatis satu full set laptop tersebut harus kita garansikan gitu. Jadi harus kita bawa full satu set laptopnya gitu. Nah, untuk PC apabila satu komponen rusak, maka ya hanya satu komponen saja yang harus digaransikan. Nah, untuk masalah yang ke-8 itu adalah masalah servis. Biasanya user laptop ini mengeluh gitu ya tentang biaya servis laptop yang mahal. Jadi lebih berpikiran untuk ya udahlah ganti baru aja. Ya enggak? Nah, untuk PC rakitan sendiri gua rasa masalah servisnya jauh lebih mudah gitu ya, karena per komponen itu bisa kita servis gitu ya, atau bisa kita gantilah langsung gitu ya. Nah, untuk masalah yang ke-9 adalah masalah kemudahan pemakaian. Laptop jelas lebih mudah gitu ya. Kenapa? Karena laptop bisa dibawa kemana saja, bodinya simple, ringan gitu ya, nggak kayak PC gitu. Misalnya kalau misalnya kita PC pengen dibawa kemana saja, PC-nya bawa, keyboard bawa, mouse bawa, monitor bawa, pengkabelan juga bawa, ya gimana sih, ribet gitu kan. Daripada laptop ya udah laptop aja gitu kalau misalnya kemudahan pemakaian. Nah, untuk kesimpulannya balik lagi kepada pemakaiannya, mau dipakai apa laptop ini, mau dipakai apa. Kalau misalnya laptop sering dipakai di rumah ya udah rakit PC gitu. Kalau misalnya PC sering dibawa kemana-mana ya udah ganti laptop gitu loh. Nah, jadi balik lagi itu adalah masalah kebutuhan, mau dipakai apa. Untuk pelajar atau mahasiswa yang biasanya nggak mau ribet, itu udah pakai laptop saja. Tapi untuk kalian yang biasa kerja di rumah atau kerja di kantor dengan posisi berdiam tanpa kesana kemari gitu ya, gua saranin pilih PC. Oke, mungkin itu saja hal-hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian memilih antara laptop dan juga PC rakitan. Jadi sudah jelas, balik lagi kebutuhannya apa. Oke, mungkin hanya segitu yang bisa gua share di video kali ini. Maaf apabila ada salah kata, like, komen, share juga video ini kalau kalian suka, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Gua Dian, stay humble and bye-bye.